Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, bagaimana? Kalian sudah siap mengikuti sekolah minggu pagi ini? Sudah? Baik, kalau begitu kita awali dulu pujian kita dengan satu pujian bersuka. Anak-anak harus semangat, anak-anak harus tetap bersuka cita. Kita pujikan ya, bersuka. Kita pujikan dengan sukacita, gembira. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tertawa, ha-ha-ha, tertawa, ha-ha-ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, ha-ha-ha, tertawa, ha-ha-ha, tertawa anak-anak Tuhan. Nah anak-anak, ini tadi kan ada satu pujian yang bersuka. Pada saat Bu Widi nanti menyanyikan bersuka, kalian tirukan ya, bersuka, ikuti. Kemudian pada saat Bu Widi menyanyikan tertawa, kalian saut langsung ha-ha-ha ya. Kalian saat Bu Widi mengatakan tertawa, ha-ha-ha. Nah ya, kemudian kalau tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, bisa ya? Kita nyanyikan sekali lagi. Ayo Mas. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, ayo. Tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, ha-ha-ha, tertawa, ha-ha-ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, ha-ha-ha, tertawa, ha-ha-ha, tertawa anak-anak Tuhan. Iya, sudah bersuka cita, sudah siap mengikuti sekolah minggu. Oleh karena itu sebelum kita mengikuti ibadah selanjutnya, kita akan serahkan dulu dalam pimpinan Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ya, jangan tutup mata, kemudian lipat tangan, habis itu ganggu adiknya, ganggu kakaknya. Ya, tutup mata, lipat tangan, siap berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang kepadamu, untuk beribadah bersama-sama. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah memimpin setiap kami, anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Pimpin kami ya Bapak, pimpin setiap hati anak-anak yang boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati kami semua untuk senantiasa tetap di dalam ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan pujian. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan untuk teman-teman kami di tempat yang lain, Tuhan juga memimpin dan menyertai. Demikian juga untuk setiap Bapak Ibu guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah pagi ini, Tuhan juga memberikan hikmat
kepada Bapak Ibu Guru sehingga mereka juga boleh memimpin ibadah sekolah minggu dengan penuh hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita tadi sudah memuji bersuka, sekarang kita lanjutkan pujian kita. Masih ingat? Mars Sekolah Minggu, masih ingat ya? Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Anak-anak kalau memang mau berdiri, silakan kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Ayo Mas. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamaku. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Iya, anak sekolah minggu rajin berdoa, rajin berbakti pada Tuhan, kemudian rajin bekerja. Nah, itulah anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati, siapkan pikiran, dan siapkan Alkitabnya, ya. Kalian harus sudah siap Alkitabnya. Yang kelas balita sudah ada ayah dan ibu. Yang kelas kecil tentunya sudah bisa membaca, juga sudah siap Alkitabnya. Apalagi yang kelas besar sudah pasti lancar membaca firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap ya? Mari, sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab dan cerita Alkitab, kita akan pujikan satu pujian, yaitu Yesus sayang padaku. Sekarang kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Yang tadi kelas kecil sudah menyiapkan Alkitabnya. Yang kelas besar juga sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, yang kecil-kecil, yang balita, ayah dan ibu juga siap mendampingi kalian untuk mendengarkan bacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita Yesus di Betania. Yuk kita buka Alkitabnya dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kakak bacakan ya, adik-adik juga baca di rumah. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8.
Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Jadi, 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta, Maria, dan Lazarus pun turut diundang dalam perjamuan itu. Adik-adik, Marta juga ikut melayani di sana, dan Lazarus juga berbicara dengan Yesus. Tapi, di mana ya Maria? Adik-adik, Maria pulang ke rumahnya untuk mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tapi, untuk apa minyak narwastu itu ya? Oh, rupanya adik-adik, Maria ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pelan-pelan ia mendekati Tuhan Yesus dan duduk di kakinya. Maria kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus, adik-adik. Tak hanya meminyaki kaki Tuhan Yesus, tapi Maria juga menyekanya dengan rambutnya, sehingga seluruh rumah Pak Simon menjadi wangi sekali. Namun, di tengah peristiwa itu, ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia tidak senang melihat hal itu. Dia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Adik-adik, Yudas bilang begitu bukan untuk memperhatikan orang miskin, tapi supaya dia bisa mengambil uang penjualannya. Aduh, Yudas ini kok jahat sekali ya. Nah, adik-adik, tahu nggak, minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Coba adik-adik buka kamus Alkitab, ada penjelasan soal dinar di situ. Jadi, dinar itu adalah mata uang Romawi. 1 dinar sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi kalau mau beli minyak narwastu, harus bekerja selama 300 hari. Lumayan mahal ya adik-adik ya. Lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membenarkan perbuatan Maria yang mengasihi dia. Perbuatan Maria kepada Tuhan Yesus perlu diacungi jempol adik-adik. Maria ini, dia memberi dengan hati yang tulus. Siapa di sini yang mau jadi seperti Maria? Coba kita lihat 3 hal apa yang dilakukan oleh Maria. Yang pertama, Maria memberikan yang terbaik. Satu-satu miliknya yang sangat berharga kepada Tuhan Yesus. Karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, Maria sangat memikirkan penderitaan Tuhan Yesus dan ingin menghiburnya melalui perbuatan kasih. Jadi, Maria tahu adik-adik bahwa Yesus mengalami banyak penolakan. Bahkan kalau adik-adik baca di perikop sebelumnya, banyak orang ingin membunuh Yesus. Makanya, Maria ingin menghiburnya. Yang ketiga, adik-adik, Maria ingin membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus karena telah menolong keluarganya. Maria senang sekali adik-adik karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Nah adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan?
Sebagai anak Tuhan, kita harus membalas kasih kepada Tuhan Yesus dengan perbuatan yang baik. Apa sih perbuatan baik itu? Mengasihi keluarga, mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, harus hidup rukun di dalam kasih. Mengasihi sesama, teman-teman kita, teman main, teman sekolah, teman les, atau mbak di rumah juga. Tunjukkan kasih kita kepada sesama dengan tidak berantem ya adik-adik. Lalu, kita harus bersyukur atas berkat Tuhan. Berterima kasih telah memiliki keluarga, bisa mendapat pendidikan, dikasih makan, dikasih uang jajan, dibeliin mainan. Pokoknya, jangan mengeluh ya adik-adik, tetap bersyukur, memaafkan dan mengampuni. Belajar untuk memaafkan dan mengampuni orang yang sudah membuat kita kecewa. Jangan dendam lagi ya adik-adik. Lalu kemudian kita harus taat perintah Tuhan. Rajin berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan dengan nyanyian, rajin ke sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Taat perintah orang tua, nurut kata mama papa, dan juga guru di sekolah. Jangan nakal ya adik-adik, jadi anak yang baik. Jadi, pesan kita minggu ini, mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan lebih sungguh lagi melalui perbuatan baik kita. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Sudah disiapkan masing-masing? Gus, kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai, sambil kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo Mas. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita, serta kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Nanti setelah berdoa, kita akan nyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Ayo anak-anak, kita berdoa. Mari. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, untuk seluruh kasih penyertaan Tuhan di dalam kami ibadah sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Engkau telah memimpin dari awal hingga akhirnya nanti ini ya Bapak. Bapak, kami menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan oleh setiap anak-anak-Mu. Kiranya Bapak berkati sehingga persembahan
dari anak-anak sekolah minggu ini juga boleh menjadikan berkat bagi pelayanan di gereja GITC Kudus ini. Kami menyerahkan setiap orang tua kami yang telah memberikan berkat bagi kami, yang selalu ada menopang kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan berkat berkelimpahan melalui pekerjaan orang tua kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan juga memberikan hikmat sehingga hamba-Mu ini juga boleh mengelola setiap persembahan ini dengan takut akan Tuhan dan selalu juga melimpahkan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang mengelola keuangan ini ya Bapak. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, Tuhan juga senantiasa memimpin kami, menyertai kami di dalam setiap kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat